Pada zaman dahulu kala, di tepi sungai Tami yang subur dan damai, hiduplah seorang pemuda bernama Taujatua. Dia menjalani kehidupan sederhana, namun bahagia bersama istrinya yang penuh kasih dan seorang anak kecil yang menjadi pelita keluarga mereka. Kehidupan mereka dipenuhi canda tawa, hingga suatu hari kabar bahagia datang, istrinya tengah mengandung anak kedua mereka. Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi kecemasan ketika tiba saatnya sang istri melahirkan. Rasa sakit yang dialaminya sangat luar biasa, jauh lebih berat dibandingkan persalinan anak pertama mereka. Dalam kesakitan yang tiada tara, sang istri terus mengerang, dan erangannya menggema sepanjang hari. Taujatua yang menyaksikan penderitaan itu merasa hatinya hancur. Ia tidak tahan melihat orang yang dicintainya menanggung rasa sakit yang begitu hebat. Dengan tekad untuk membantu, Taujatua memutuskan mencari alat tajam yang bisa digunakan untuk memudahkan proses persalinan istrinya. Ia berjalan menyusuri tepi sungai Tami, mengamati setiap sudut dan celah, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantu. Namun, semakin lama ia mencari, semakin besar rasa putus asanya. Alat yang ia butuhkan tak kunjung ditemukan. Di tengah pencariannya, tiba-tiba ia mendengar suara asing. Suara itu terdengar nyaring namun ramah, menanyakan apa yang sedang dilakukannya di wilayah itu. Taujatua terkejut dan segera mencari asal suara tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati seekor buaya besar berdiri di belakangnya. Namun, ini bukan buaya biasa. Tubuhnya berwarna hijau tua dengan kulit yang kasar, dan di sepanjang punggungnya tumbuh bulu-bulu berwarna-warni menyerupai bulu burung kasuari. Buaya itu tersenyum lembut, memperkenalkan dirinya sebagai Watu. Meski awalnya takut, Taujatua akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan kesulitan yang sedang ia hadapi. Ia menggambarkan kondisi istrinya yang tengah berjuang melawan rasa sakit untuk melahirkan. Mendengar cerita Taujatua, Watu berkata dengan penuh keyakinan, "Jangan khawatir, pulanglah dan tunggulah aku di rumahmu. Aku akan datang malam ini untuk membantu." Meski masih ragu, Taujatua memutuskan mempercayai makhluk ajaib itu, dan segera pulang ke rumahnya. Malam pun tiba, dan seperti yang dijanjikan, Watue muncul di ambang pintu rumah mereka. Dengan keajaiban yang tak dapat dijelaskan, Watue membantu proses persalinan sang istri. Dalam waktu singkat, bayi laki-laki mereka lahir dengan selamat dan sehat. Sebelum pergi, Watue meninggalkan pesan penting kepada Taujatua. Ia meminta agar bayi laki-laki itu diberi nama Narowa. Kelak, Narowa akan menjadi pemburu ulung, kata Watue. Namun, ada satu syarat. Kau dan keturunanmu harus bersumpah untuk tidak pernah memakan daging buaya. Jika janji ini dilanggar, kemalangan akan menimpa keluargamu. Taujatua dengan tulus mengucapkan sumpahnya kepada Watu. Setelah itu, buaya ajaib itu perlahan menghilang ke dalam gelapnya malam, meninggalkan keluarga kecil itu dalam kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam. Sejak saat itu, Taujatua memastikan bahwa pesan Watue diteruskan kepada anak-anak dan keturunannya. Buaya di Sungai Tami pun dijaga dan dihormati, menjadi simbol keajaiban dan perlindungan. Hingga kini, masyarakat sekitar terus menjaga keberadaan buaya sebagai wujud penghormatan kepada legenda Watue dan janji Taujatua. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.